Selamat datang di Castu Channel. Sesuai dengan judul video ini, kali ini kita akan latihan membuat kalkulator sederhana di Python dengan Visual Studio Code. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code dan Python 3.9.3. Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan materi kali ini, silahkan klik subscribe dan like pada video ini. Jangan lupa di-share juga. Terima kasih bagi yang sudah klik subscribe dan like video ini. Oke, sekarang kita lanjutkan kepada pembahasan materi kita. Oke, kalau kemarin kita sudah belajar cara mempelajari variabel dan juga mempelajari aritmatika. Kita review dulu. Aritmatika itu ada penjumlahan menggunakan positif, lalu ada pengurangan menggunakan negatif, lalu ada juga pembagian menggunakan ini, lalu ada juga perkalian yang menggunakan ini, lalu ada juga pangkat yang menggunakan tanda kali, tanda bintang ada dua. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara membuat kalkulator sederhana. Mau di sini bikinnya itu kita bikin seperti ini. Kita buat angka 1, bilangan pertama ya. Bilangan pertama kita singkat bil 1 aja. Sama dengan kita di sini mau bikin angka itu biar dia bisa pembagian. Jadi kita bikin ini bisa desimal, maksudnya kita bikin pakai float. Float itu bilangan desimal, jadi kita masuk float. Nah, kita buka kurung karena kita mau masukin nanti di bagian sini itu adalah input untuk kita bisa menginput teks. Jadi kita tulis di sini masukkan input. Lalu kita buka kurung lagi, kita buat string untuk judulnya, misalnya kita mau bikin masukkan angka pertama. Oke. Nah, lalu kita mau bilangan kedua. Sama dengan kita tulis lagi float input masukkan angka kedua. Nah, biar rata aja ini ya. Oke, kita masuk bawahnya. Kita buat seperti ini, penjumlahan. Oke, nah sebentar, kita bawahnya bagian operasinya. Jadi misalnya kita mau bikin operasinya, nanti kita bikin OP aja, OPR aja. OPR sama dengan kita bikin string karena kita mau buat menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pangkat itu kan. Kita bikin gini, string input masukkan operasi aritmatika. Oke. Nah, lalu kita bikin lagi di sini biar nanti dapat tanda ya. Kan hasil. Nah, terus kita bikin di sini penjumlahan. Di sini kita sekalian belajar penggunaan if. Nah, gimana caranya? Kita tulis di sini dulu if OPR sama dengan bikin string di sini penjumlahan. Terus kita tambahin titik 2, kita enter. Tab, kita enter. Ini kalau di bahasa yang lain biasanya if lanjutnya then. Nah, then-nya di sini diganti sama titik 2. Jadinya seperti ini. Kita bikin seperti ini, terus kita lanjutkan bil 1 print, maksudnya print hasil. Nggak usah pakai hasilnya, kita langsung tulis aja ya. Ini bil 1, tambah koma lagi bil 2, kasih string, terus kita bikin di sini bil 1 tambah bil
2. Nah, terus kita bikin lagi, kita cek apakah benar kita bikin. Jadi kita tes di sini. Oke, masukkan angka pertama. Saya mau misalnya masukin angka pertama itu di 12. Oke, kita 17 ditambah 5. Harusnya kita dapat 17. Kita masukkan penjumlahan. Oke. Di sini langsung dapat jelas seperti ini. Nah, kita sekarang bikin operasi yang kedua. Kita masukkan operasi yang kedua adalah operasi pengurangan. Nah, kita bisa langsung aja ya di sini kan kita ganti. Kita langsung copy di sini. Nah, ini kita tinggal ganti. Oh ya, kita misalnya kan tadi kayak gini nih. Kita bisa tahan Alt, lalu kita klik mana yang mau kita ganti. Nah, terus bisa langsung ganti barengan. Kita ganti pengurangan. Nah, coba kita cek. Bener gak? Kita masukin lagi angka 12. Nah, salah. Terus klik di sini. 12, kita yang kalau lagi 5 harusnya 17. Kita masukkan pengurangan, kalau dikurang itu berapa hasilnya? 7. Nah, sama dengan kita mau misalnya mau masukin nanti perkalian sekarang. Perkalian. If OPR sama dengan. Nah, kalau di bahasa pemrograman yang lain, kita biasa pakai sama dengan aja. Coba, kalau kita coba di sini apakah bisa? Kita bikin kayak gini. Print. Kita kasih. Bentar, lupa. Bil 1 kita kalikan dengan bil 2, maka sama dengan bil 1 kali bil 2. Kita cek apakah bisa hasilnya. Tidak bisa. Kenapa? Karena ini sama dengan. Nah, kita harus menggunakan sama dengannya ada 2. Dia akan error. Kalau kita bikin sama dengan ada 2, dia akan bisa. Misalnya kita mau 4 dikali 5. Kita kali, masukkan di sini kali 20. Nah, kita cek lagi. Kalau misalnya kita belum bikin, belum ada programnya, misalnya kita mau bikin bagi, kan kita belum bikin di program ini. Kita enter, hasilnya tidak ada karena dia belum didefinisikan apa itu arti bagi gitu. Nah, kita lanjut sekarang ke pembagian. If kita langsung aja ya. Kita langsung pencet Alt di sini, di sini, di sini. Nanti sama bagi. Oke. Bisa atau tidak? Nah, kita hapus dulu. Nah, dia mulai di sini misalnya 2 dibagi 1. Hasilnya adalah 2. Coba kita kalau misalnya mau membuat 3, misalnya 3 dibagi 2 kan harusnya 1,5 ya. Apakah bisa seperti ini? Kita bagi sekarang. Bisa 1,5. Oke, kita hapus. Nah, sekarang kita masuk ke pangkat. Sebenarnya semua sama saja, tidak ada perbedaan. Coba ya kita tulis lagi OPR sama dengan salah. Harusnya ini pangkat ya, pangkat seperti ini. Nah, salah. Kita harus tambahkan ini, lalu kita print bil 1 angkat bil 2 sama dengan bil 1 pangkat bil 2. Saat kita play, kita run, coba apakah bisa kita misalnya mau 9 dipangkatkan 2. Nah, ya, tapi ini bukan hanya berlaku bagi kuadrat, ini bisa berlaku bagi setiap perpangkatan. Misalnya, oke, kita masukkan misalnya 3 dipangkat 10 ini. Maka hasilnya adalah ini 59.049.
Kenapa setiap ini kita dapatnya koma 0? Karena yang kita masukkan di sini, kita masukkannya adalah float. Float itu desimal. Nah, sekarang kita bisa menggabungkan gitu ya. Misalnya kita juga bisa bikin seperti ini ya, bukan menggabungkan, kita bikin seperti ini. Kita bikin file lagi baru. Kita tambahin namanya kalkulator 2 saja. Nah, salah. Itu namanya ya, Python. Nah, di sini kita bikin inilah tuh langsung bilangan-bilangan gini aja. Nah, kita juga bisa bikin misalnya apa ya, X gitu kan sama dengan 10, Y sama dengan 15. Nah, di sini kita tinggal misalnya kita mau bikin, kalau misal kita print dulu di sini bawah, print X salah nilai X sama dengan X, print nilai Y sama dengan Y. Nah, kita juga bisa bikin kayak gini. Kita bikin operasi sama dengan kita bikin string lagi, string input. Konsepnya sama, hanya saja ini kita tidak perlu menginput data untuk memasukkan angka pertama, masukkan angka kedua. Nah, ini langsung seperti ini. Kita input misalnya masukkan operasi aritmatika. Nah, sama. Kita misalnya mau bikin penjumlahan ini. Penjumlahan di sini kita bikin adalah print. Nah, salah. Kita bikin dulu if OPR sama dengan string di sini adalah penjumlahan. Nah, kita bikin lagi di sini dan print hasil X tambah Y sama dengan X tambah Y. Oke, sama saja, ini tidak sama-sama menggunakan variabel-variabel seperti itu. Kita misalnya di sini sebentar, ini ada yang error. OPR di sini error. Coba kita lihat. Oh, kita lihat di sini ini terlalu kebanyakan, harusnya jangan kali 2. Gini aja. Coba kita lihat. Dia harusnya nggak error. Nah, kan bisa kan? Nah, sekarang kita coba penjumlahan. Langsung dapat 10 tambah 15 adalah 25. Nah, semuanya sama. Mau itu menggunakan penjumlahan, perkalian, pembagian, pangkat, dan lain sebagainya, itu sama. Nah, pada video berikutnya kita akan belajar lanjut lagi, tapi lanjutnya kita akan belajar tentang boolean. Tulisannya seperti ini, boolean. Nah, ini tentang ada true, ada false. Nah, kita akan belajar ini. Nah, itu aja. Nah, dan juga dua video berikutnya tentang Python, kita akan belajar tentang cara membuat program login dan sign up. Kita menggunakan bahasa yang sama tetap. Terima kasih apabila belum nonton video-video sebelumnya tentang pendahuluan dan juga belum memahami tentang variabel, bisa lihat di video part 1 dan
video part yang kedua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa hit like dan subscribe jika Anda belum. Terima kasih telah menonton.